kedua, sudut pandang dari hukum perdata internasional, kami persilahkan kepada Dr. Tiluma. 10 menit juga ya. 10 menit juga ya Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu Rita untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Toto, Pak Saifullah, Pak Yuda, Pak Ismail. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk kesempatannya. Saya akan mencoba membicarakannya dari segi hukum perdata internasional. Mungkin bisa PPT-nya saya bayangkan. Nah, saya hanya akan membicarakannya itu dari segi hukum perdata internasional dan mendorong bagaimana nasionalitas efektif yang kemudian kita pergunakan sebagai titik taut untuk mempergunakan hukum Indonesia bagi anak-anak itu mungkin bisa menjadi alasan mengapa kita kalau bisa mempermudah kewarganegaraan itu. Nah, memang kalau kita lihat di dalam ruang lingkup hukum perdata internasional itu memang ada 5 choice of law, choice of jurisdiction, yang keempat, 3 dan keempat itu mungkin yang akan bisa menjadi titik tautnya kita. Nah, kalau kita lihat di halaman berikutnya, maka kita akan membicarakan sebenarnya nationality ini ya. Hukum apa yang berlaku bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia atau mungkin di luar negeri yang mungkin mereka juga belum sadar. Nah, kalau kita lihat kembali ke pasal yang dahulu itu masih AB, maka itu masih pakai Alsomein berpalingan sampai Serving for Indonesia, itu akan berbilang bahwa hukum Indonesia yang berlaku. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Kondisi yang sekarang itu kita bicaranya di rancangan undang-undang HPI, karena ini waktunya 10 menit, saya singkat dari hampir 1,5 abad dari AB itu 1840-an sekian sampai kemudian jadinya sekarang berapa. Nah, di dalam rancangan HPI ini kita memang bisa melihat, mungkin di next Bu, HPI sendiri sebenarnya sudah di dalam RUU HPI sendiri ini merupakan kedudukannya sangat istimewa karena ini adalah communis opinio doctorum yang merupakan berarti pendapat umum dari semua sarjana HPI yang sudah disepakati. Ada asosiasi HPI Bapak, jadi RUU HPI ini sudah dibicarakan juga dengan asosiasi HPI. Dan kemudian saya ingat RUU HPI ini sudah masuk ke DPR dan dimasuk di prolegnas jangka menengah kalau nggak salah. Nah, di dalam RUU HPI ini ada pasal 14 yang kemudian mengatakan kalau dia kewarganegaraannya 2, maka yang berlaku adalah kewarganegaraan yang efektif dan aktif. Kalau salah satunya Indonesia, maka pakai hukum Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang orang asing? Kalau yang tadi Pak Prof. Satya mengatakan yang stateless gimana? Karena kemudian kalau stateless berarti di mata perdata itu orang asing. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya, hukum Indonesia ini berlaku berarti dia di poin yang kedua, orang asing yang berkediaman sehari-hari di wilayah Indonesia dan kemudian paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau tekankan di sini adalah warga negara Indonesia-nya itu pasti yang ada family ties-nya di Inggris. Tetapi yang kemudian yang nomor 2 itu orang asing yang berkediaman di wilayah negara Indonesia itu yang pakai usolli. Jadi kalau kita lihat di sini RUU HPI sudah menampung itu.